kasih Bapak. Kami mengucap syukur Bapak buat penyertaan sepanjang hari ini ya Tuhan. Buat perlindungan-Mu Tuhan, buat kasih setiamu yang begitu besar di dalam hidup kami ya Bapak. Tuhan, sore hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan, di rumah Ibu Sri Tuhan, untuk kami beribadah kepadamu ya Tuhan, beribadah pendalaman Alkitab Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami masih diberikan kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Kami boleh datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, mengkuduskan kami, sucikan kami Tuhan, untuk kami layak Tuhan untuk menghampiri-Mu Tuhan. Kami layak Tuhan untuk menaikkan pujian buat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar ibadah akan kami mulai. Kiranya Kau sertai ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Kau juga berkati Tuhan setiap anak-anak yang sore hari ini hadir ya Tuhan. Dan juga hamba-Mu Tuhan yang nanti akan membawakan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Dalam puji Tuhan kembali untuk siang, tiada ragu lagi, tidak ada dibuku, tidak ada mereka. Ragu lagi.
Kita memuji Tuhan, memuji nama pujian, Kau yang terindah, menerima kemuliaan. Di dalam hidupku
bersyukur Tuhan. Terima kasih pertolongan-Mu dan pimpinan-Mu di dalam kami menaikkan pujian kami ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkenan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu. Pakailah mulut lidahnya Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu, mengajar kami, dan biarlah kami menjadi murid-murid yang duduk diam mendengar firman-Mu Tuhan. Bukakan setiap hati kami untuk dapat mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, agar kami boleh mengerti apa rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan, di sore hari ini kita dapat bersama-sama hadir di tempat ini. Mula pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sri yang telah membuka pintunya untuk kita sekalian dapat bersama-sama sharing, berbagi tentang firman Tuhan. Dan juga di Tuhan, di sini juga ada Bapak dan Ibu Tomo, ya, puji Tuhan. Dan kita bersyukur kepada Tuhan atas setiap kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara sekalian, pada HBS atau BA di sore hari ini kita akan masuk dalam satu tema, yaitu anak-anak Allah adalah mempunyai satu keberanian percaya. Di waktu yang lalu kita sudah belajar di 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua di ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-27. Kemarin kita sudah belajar ya 2 minggu yang lalu ya tentang antikristus. Jadi kita belajar bahwa dari zaman ke zaman ketika ada tanda-tanda, ketika ada hal-hal yang menggoncang, ya misalnya gempa bumi yang besar, peperangan, kemudian berbagai macam kejadian-kejadian, seringkali kemudian orang mengatakan, wah ini sudah mau kiamat, ya ini sudah mau datang antikristus dan lain sebagainya. Zaman dulu ada pemusnahan massal, misalnya zaman Hitler, kemudian orang bilang Hitler itu antikristus. Tapi hidup terus berjalan ya sampai sekarang. Zaman dulu ada gempa bumi, misalnya di Meksiko, ada kemudian kejadian tsunami, ada kejadian gunung meletus yang membuat banyak sekali korban jiwa. Kemudian kita berkata ini sudah kiamat, ini sudah mau selesai semua, tapi kita hidup sampai sekarang dan hidup terus berjalan. Ya. Artinya bahwa kita harus berhati-hati dalam kita menilai zaman dan dalam kita mengerti firman Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan dalam 1 Yohanes 2 itu di ayat 18 dan seterusnya bahwa seorang antikristus akan datang ya. Tetapi dikatakan bahwa inilah tandanya, itulah tandanya bahwa waktu itu benar-benar waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk kepada kita. Ya, bahkan kita melihat kalau di Tesalonika dan surat-surat yang lain bahwa roh antikristus sebenarnya sudah bekerja ya sejak zaman dulu. Yang itu dikatakan
tandanya apa? Di ayat yang ke-22, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Jadi kita melihat secara sederhana dari namanya saja bahwa antikristus itu adalah anti dari Kristus. Dia menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus, dia menyangkal baik Bapa maupun Anak. Ya. Dan kita lihat di sini, kita bersyukur pada Tuhan, ya, bahwa kita bersama-sama dapat mengenal, ya, sambil terus belajar kepribadian Kristus, kepribadian Yesus yang adalah Kristus. Baik kita juga mengenal baik Bapa maupun Anak. Ya, ini Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kita melihat dalam PA di hari ini sesuai dengan tema, ya, tentang anak-anak Allah yang mempunyai keberanian percaya. Kita akan buka ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-29, ya, 1 Yohanes 2 ayat 28 dan 29. Pak Iwan, tak tolong bacakan. 1 Yohanes pasal 2 ayat 28 dan 29. Anak-anak Allah, maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Amin. Ya. Berbahagia kita yang membaca, yang mendengar, yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Rasul Yohanes, seperti di pasal-pasal sebelumnya atau di bagian-bagian sebelumnya, dia selalu menyapa jemaat dengan kata anak-anakku, ya. Karena waktu Rasul Yohanes sudah cukup, ya, sepuh, dia sudah cukup berpengalaman, maka dia menyapa setiap jemaat dikatakan dengan anak-anakku, atau dalam bahasa lain dikatakan my little children, ya, anak-anakku yang kecil, anak-anakku yang kecil. Firman Tuhan katakan, maka sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Kristus. Ini sebenarnya yang menjadi kunci dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu tinggal di dalam Kristus, Bapak Ibu. Ya, bukan hanya kita percaya, bukan hanya kita beribadah, bukan hanya kita beriman, tetapi firman Tuhan katakan tinggallah di dalam Kristus. Sampai kapan? Sampai Ia menyatakan dirinya. Sampai Ia menyatakan dirinya, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya, ya, atau kita beroleh kepercayaan diri, confidence, dan tidak malu di hadapan Dia pada waktu kedatangannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, artinya bahwa kita perlu terus dalam hidup ini, dalam proses hidup kita, tinggal di dalam Kristus. Kemarin kita memperingati Pentakosta, ada doa Pentakosta, ada kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Seringkali identik dengan pengalaman-pengalaman spiritual, pengalaman-pengalaman rohani. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita masih tinggal di dalam Roh? Kita masih dipimpin oleh Roh sampai hari ini. Ya. Mungkin kita di waktu yang dulu, bertahun-tahun yang lalu, berpuluh-puluh tahun yang lalu, mungkin kita pernah punya pengalaman dengan Tuhan. Di waktu yang dulu mungkin kita bisa bersaksi, saya 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu mengalami cinta mula-mula sama Tuhan. Nah, masalahnya adalah bagaimana dengan sekarang? Ya, apakah kita masih tinggal di dalam Kristus sampai sekarang? Ya. Saya di waktu yang lalu pernah punya pengalaman, pernah punya kesaksian yang hebat bersama Tuhan. Pertanyaannya, sekarang seperti apa? Apakah kita masih tinggal di dalam Kristus? Ya. Supaya apabila Ia menyatakan dirinya,
kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Kita punya kepercayaan diri dan tidak malu di hadapan Dia pada hari kedatangannya. Artinya ini yang pengharapan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka kalau kita lihat dalam pembagian ayat-ayat ini seperti terpisah ya, dari ayat 27 kemudian ayat 28 ya, tapi yang ayat 28 29 sepertinya menyambung ke pasal 3 dan seterusnya. Karena apa? Kita punya pengharapan sebagai anak-anak Allah, kita punya pengharapan. Misalnya kita baca di pasal 3 ayat yang kedua, Pak Iwan. 1 Yohanes pasal 3 ayat kedua. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. 3. Ayat 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Matur nuwun. Ya. Terima kasih. Firman Tuhan katakan kita ini punya pengharapan. Kalau sebagai anak-anak Allah yang tetap tinggal dalam Kristus, kita seharusnya punya satu pengharapan bahwa nanti kita akan bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan Kristus, melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Ya. Bapak Ibu, ini pengharapan kita. Maka ya kalau kita lihat berbagai macam fenomena, kesaksian dan lain-lain, ya seringkali kadang juga ada orang bersaksi dia bisa naik turun surga, dia bisa lihat Tuhan, dia bisa berjumpa dengan Tuhan dan lain sebagainya. Firman Tuhan katakan Bapak Ibu bahwa kita belum bisa melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Dalam arti pengalaman kesaksian tidak salah, tetapi jangan sampai kita berkanjang pada penglihatan. Ya, firman Tuhan katakan seperti itu, berkanjang pada penglihatan, sedikit-sedikit harus melihat Yesus. Sedikit-sedikit kalau berdoa harus saya melihat Tuhan, saya mendengar suara Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan justru iman itu percaya walau tidak melihat. Ketika kita berkanjang pada penglihatan, pada hal-hal yang supranatural, seringkali jatuhnya pada bisa tersesat dalam pengertian-pengertian kita. Ya, maka yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya pengharapan akan melihat Dia kelak, firman Tuhan katakan orang yang menaruh pengharapan itu akan menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Ya. Menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Ya, kata suci dalam firman Tuhan dalam bahasa Inggris itu ada dua macam, ada holy, ya, ada pure, ya, atau murni. Nah, ini yang di Yohanes 3 ini dikatakan pure, mempiurkan, ya, pure itu apa? Murni, memurnikan diri sama seperti Dia yang adalah murni, suci. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, artinya bahwa anak-anak Allah itu dikatakan dia berani percaya, dia tidak malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Yang kedua, ada tanda yang tidak terbantahkan. Ya, tanda yang tidak terbantahkan dari anak-anak Allah yang dikatakan di 1 Yohanes 2 tadi, di ayat yang ke-29. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti yang saya katakan di awal-awal dulu, orang Kristen bisa terbagi menjadi dua ekstrim, ya, dua ekstrim. Ekstrim kanan, ekstrim kiri. Ekstrim kanan itu sangat menekankan tentang anugerah Tuhan, tanpa mempedulikan tentang kebenaran, tanpa mempedulikan tentang hukum, tanpa mempedulikan tentang kelakuan hidup sehari-hari. Ekstrem kiri tidak terlalu memperhatikan anugerah, tetapi dia sangat memperhatikan perbuatannya, kelakuannya, ya,
di sisi lain dia ekstrim kiri ini bisa jatuh pada namanya merasa benar, lebih benar daripada orang lain. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat kita seharusnya berada di mana? Kita berada, ya kalau saya katakan dalam jalur sesuai firman Tuhan saja. Ya, kita menghargai anugerah Tuhan, dan ketika kita menghargai anugerah Tuhan, ada buah kebenaran dalam hidup kita. Ada buah kebenaran, ada satu kerinduan seperti firman Tuhan tadi untuk menyucikan diri. Ya. Menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Ya. Secara status kita dikatakan dikuduskan oleh darah Yesus. Ya. Tetapi dalam 1 Yohanes 3 ini dikatakan kita sebagai orang yang menaruh pengharapan hari demi hari, dikatakan belajar untuk memurnikan atau menyucikan, purify, ya, seperti Tuhan. Artinya Bapak Ibu, kalau kita mengenal Tuhan, berada di dalam Kristus, hari demi hari kita belajar bagaimana kita hidup dalam Kristus. Dalam Kristus itu seperti apa? Dikatakan pasti dia bisa menyadari dosanya. Misalnya seperti itu. Tidak mungkin orang berada dalam Kristus kemudian tidak peduli dan tidak merasa dan tidak peka dalam hatinya tentang dosa. Tidak mungkin. Tidak mungkin orang berada dalam Kristus kemudian merasa, tidak apa-apalah, saya hidup seperti ini, yang penting Tuhan sudah mengampuni saya, yang penting darah Yesus sudah menyucikan saya. Ya, kita jatuh kepada ekstrim kanan. Ya. Atau dalam bahasa lain di 1 Yohanes ini, Rasul Yohanes juga sedang melawan satu ajaran. Google-nya aktif nggak, Pak? Ya. Ada namanya antinomia, ya. Antinomia, atau Bapak Ibu yang Google-nya aktif bisa minta tolong. Ya, antinomia adalah, ya, ada yang sudah ketemu? Antinomia. Ya, sambil dicari. Ya. Antinomia adalah ajaran apa itu? Anti terhadap hukum. Anti terhadap hukum, ya. Coba dibaca secara apa itu ya? Ya, secara lengkap. Antinomianisme berarti anti terhadap hukum. Ajaran ini mengajarkan bahwa orang-orang Kristen telah dibebaskan dari hukum Taurat dan tidak perlu melakukan hukum Taurat lagi karena orang-orang Kristen telah mendapat kasih karunia Allah. Ada lanjutannya? Ya. Nah, jadi di waktu itu ada orang Kristen yang berpendapat, sebagian pengajar mengajarkan hal ini. Maka dikatakan antinomia. Ya, mereka mengatakan saya sudah ditebus darah Yesus, saya sudah diselamatkan oleh anugerah. Ya, itu tidak salah ya pernyataan. Tapi sekarang saya tidak usah peduli lagi hukum-hukum yang lain. Itu yang salah. Saya tidak peduli lagi hukum Musa, saya tidak peduli lagi hukum yang lain. Padahal Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan Yesus itu bukan meniadakan, tetapi Dia menggenapkan hukum Taurat. Ya. Hukum Taurat itu dari zaman dulu sampai sekarang itu tetap menjadi hukum yang berlaku di negara-negara manapun, menjadi dasar KUHP misalnya. Jangan membunuh. Sekarang saya rasa tidak ada negara yang memperbolehkan membunuh. Jangan yang lain lagi, ya. Dan kita lihat di sini, ini yang dilawan oleh Rasul Yohanes. Ya. Artinya benar bahwa kita selamat bukan oleh karena perbuatan baik kita, bukan oleh hukum Taurat. Karena tidak ada orang, ya, kalau kita mendengar khotbah seperti saya juga sampaikan kemarin, hukum Taurat itu justru membuat dosa itu dan keinginannya hidup dan kita justru mati. Tetapi oleh Kristus Yesus, Dia menjadi tebusan, Dia mati untuk kita sekalian, tubuh jasmaninya menjadi tebusan pendamaian, korban pendamaian untuk kita sekalian, untuk kita menjadi hamba kebenaran, bukan hamba dosa.
Ya, maka Rasul Paulus katakan kalau kita sudah terima anugerah, apakah karena semakin bertambahnya anugerah kita boleh semakin berbuat dosa? Paulus katakan bukan seperti itu. Maka artinya tinggal di dalam Kristus, orang yang tinggal di dalam Kristus pasti tidak akan tahan tinggal di dalam dosa. Ini Bapak Ibu. Jadi kontras ya. Orang yang tinggal dalam Kristus, kalau dia berusaha tinggal dalam dosa, hati nuraninya pasti akan memberontak terus. Contohnya siapa? Nuh. Terus kemudian Lot. Bapak Ibu, dia tinggal dalam satu lingkungan yang dikatakan berdosa di Sodom dan Gomora. Dia tinggal di sana, tapi dia berusaha hidup benar. Akhirnya yang terjadi apa? Tersiksa batinnya. Bapak Ibu, kalau kita tidak mau tersiksa batin kita, ya salah satunya adalah jangan kita tinggal dalam dosa. Ya, kalau kita sudah tahu itu dosa, kalau kita sudah tahu itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya mari jangan sampai kita merasa nyaman di dalamnya. Jangan sampai kita merasa ya sudahlah, aku ngene ya ngene kok. Aku ngene ya ora apa-apa. Ya, firman Tuhan katakan pasti hati nurani kita akan meronta-ronta, itu ibaratnya bahasa yang seperti itu. Meskipun di luar kita baik, meskipun di luar kita rasanya enak, ya tetapi di dalam hati kita pasti meronta. Nah, maka kita melihat ini yang Rasul Yohanes lawan waktu itu ya, antinomia. Ada yang berpendapat kalau sudah ditebus darah Yesus, ya sudah, tidak perlu lagi hukum Musa, tidak perlu lagi hukum Taurat, tidak perlu lagi memperhatikan kelakuan hidupnya seperti apa. Ya, Yohanes katakan kalau kita sudah ditebus oleh darah Yesus, kita dijadikan anak-anak Allah. Firman Tuhan justru katakan kita akan punya pengharapan ketemu sama Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita berdoa, kita saat teduh, yang dalam pikiran kita apa? Ya. Seringkali yang dalam pikiran kita tuh yang paling banyak kita konsumsi hari demi hari. Ya, Bapak Ibu, kalau kita konsumsi film-film Korea misalnya, drama Korea 4 jam, 5 jam, 6 jam ya. Kita berdoa, kita merem, kadang-kadang yang dalam pikiran kita ini nanti episode selanjutnya bagaimana gitu. Apa yang habis saya doakan. Kiranya Tuhan menjamah Kim Jong Suk. Nah itu enak ya. Kadang kita tidak sadar, kita berdoa kepada Tuhan dalam Yesus, tetapi yang dalam ibarat pikiran ini ada filmnya itu ya. Dalam pikiran kita selalu terbayang-bayang. Bayang-bayang di mata. Ya, bayang-bayang di mata, walaupun merem. Ya. Bapak Ibu matanya merem, tapi mata hatinya terbuka terus. Pikirannya kemana-mana. Nah, pikirannya kemana-mana. Punya pergumulan, punya apa, yang terbayang seperti itu. Ya. Kemudian juga yang menjadi masalah dan lain-lain. Ya, belum lagi kalau kita mungkin ada masalah sama orang dan lain sebagainya. Nah, maka firman Tuhan katakan di Matius, kalau engkau mau menghadap Tuhan, engkau ingat ya akan apa permasalahanmu dengan sesamamu, selesaikan dulu. Ya. Tapi bukan berarti kita kemudian menghindari Tuhan, bukan. Tapi kita datang mau menyelesaikan. Ya, seperti itu. Ya, kita berdoa, ada masalah sama orang, kita merem, wah yang nampak malah muka orang itu. Jadi, susah ya, konsentrasi gitu. Akan pahit itu, kalau di situ akan pahit. Kalau akar ginseng bagus ya buat kesehatan, tapi kalau akar pahit harus bisa diselesaikan. Memang susah kalau akan pahit. Nah, karena kita merem dalam nama Yesus. Bahkan Bapak Ibu sekalian, saking kita biasanya sebagai orang Pantekosta bisa penyembahan, bahkan berbahasa roh, kadang yang dibayangannya bukan Tuhan, ya. Saking terbiasanya seperti itu. Maka seperti tadi Bapak Ibu sekalian, yang menjadi pertanyaan, kalau kita saat teduh sama Tuhan, yang di bayangan kita siapa? Apakah kita punya kerinduan untuk suatu saat bertemu dengan Tuhan? Ya, bertemu dengan Tuhan dikatakan
dalam keadaan yang sebenarnya, dan ini yang harusnya kita rindukan. Kalau di gereja kita bisa penyembahan, suasananya mungkin enak, terasa luar biasa, itu baru di dunia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita belum ketemu yang aslinya, benar-benar aslinya seperti apa, dan harusnya itu yang kita rindukan. Ya, nah firman Tuhan katakan Tuhan kita ini masih daging, gitu, Bapak Ibu Saudara sekalian, masih ya itu manusiawi. Ya. Tetapi dikatakan kita punya pengharapan di dalam Kristus, pengharapan yang dikatakan tidak mengecewakan di dalam Kristus. Ya, misalnya kita melihat dalam Roma pasal 5 ya. Di sini aja. Oh. Sini loh, berdua saya tak. Oh ya. Selamat datang Om Yuda. Roma pasal 5 ayat 5. Roma pasal 5 ayat 5. Roma pasal 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Iya. Jadi kita punya pengharapan yang tidak mengecewakan kalau di dalam Yesus. Yang dicurahkan dikatakan oleh Roh Allah di dalam hati kita, dikaruniakan kepada kita. Kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ini yang menjadi pengharapan kita. Artinya bahwa pengharapan itu tidak bisa kita produksi sendiri, tetapi justru pengharapan tidak mengecewakan itu adalah karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Nah, maka Bapak Ibu Saudara sekalian, mari ya sekali lagi miliki satu pengharapan ya, bukan hanya di dunia ini saja, bukan hanya waktu kita di gereja, bukan hanya waktu kita HBS, waktu kita PA, tapi dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, hari demi hari. Seperti dari 1 Yohanes tadi dikatakan, orang anak-anak Allah, anak-anakku tinggallah di dalam Kristus. Supaya apa? Supaya kita punya keberanian percaya. Apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu pada hari kedatangannya. Dan firman Tuhan sekali lagi katakan, kalau kita tahu bahwa ia adalah benar, kita tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Sederhana ya. Jadi tinggal di dalam Kristus. Bukan dulu saya pernah tinggal, bukan dulu saya pernah punya pengalaman, tetapi sampai sekarang mari tinggal dalam Kristus. Bukan justru tinggal dalam dosa ya. Saya teringat tentang Musa ya. Tentang Musa yang dikatakan dia menolak disebut anak putri Firaun ya. Kita baca saja dalam Ibrani pasal 11 atau 12? 11 ya. 11 ayat 23 Pak Iwan. Ibrani pasal 11 ayat 23. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Terus? Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Ya, sampai di situ kita lihat. Satu yang menarik ya.
ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Jadi tinggal dalam dosa itu menjanjikan apa? Menjanjikan kesenangan tapi sementara. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi dikatakan Musa karena iman, dia dikatakan lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah. Ya, kita mungkin bisa tanyakan dalam diri kita masing-masing Bapak Ibu, berapa banyak yang telah kita tolak dan kita tahu itu dosa, yang itu sebenarnya bisa membuat kita senang, tapi sebenarnya kita tahu itu sementara. Dari zaman dulu mungkin sampai sekarang berbagai macam tawaran yang kita tahu sebenarnya, wah ini sebenarnya enak, tapi saya tahu ujungnya pasti tidak enak. Ya Bapak Ibu, sekarang banyak ya tawaran-tawaran pinjol, ya tawaran-tawaran hal-hal yang ya sepertinya enak sementara, dapat pinjaman online, bisa beli barang-barang, tetapi pada saatnya tagihan, waduh, akhirnya sampai disebar datanya kemana-mana, dipermalukan dan lain sebagainya. Jadi kita lihat itu sederhana, sementara nikmat, senang, terlihat keren, terlihat luar biasa, tetapi justru pada akhirnya tidak. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sama-sama tinggal dalam Kristus. Mari sama-sama sederhananya seperti tinggal dalam Kristus, hidup dalam Kristus. Dan ketika kita tinggal dalam Kristus, pasti kita tidak akan tahan kalau kita diajak tinggal dalam dosa. Ya. Tinggal dalam Kristus akan membawa kita dikatakan punya pengharapan untuk terus dikatakan seperti Yohanes tadi, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Ya, kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk terus hidup dalam kasih karunia Tuhan yang tinggal dalam Kristus. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bagi Bapak Ibu yang ingin sharing ya atau bersaksi tentang kasih setia Tuhan, kami persilakan. Terima kasih. Unsu, bisa 1-2 kata aja ya. Terima kasih atas kesempatan itu. Ya, kami bisa datang ajak istri karena itu ibu kita di sana itu saya kenal itu sudah lama di bidang apa menjahit. Nah saya juga di bidang itu, tapi saya bagian kemeja celana laki-laki, kalau itu ibu bagian apa putih gitu. Nah jadi ada persetujuan sini, wah saya senang gitu. Ya selain ada itu saya ingat dulu waktu kami ini pernikahan kami itu gereja Pak Sioming almarhum ya, nah itu saya ingat sekali. Jadi saya dengan senang hati memang saya datang. Kemudian kakak ipar saya juga kenal Ibu Homing yang di Montong, ya beliau juga setia melayani Tuhan. Kakak saya kan sudah dipanggil Tuhan, tapi istrinya, istrinya masih setia saya. Ya kalau Natalan saya ke sana begitu karena jarak cukup jauh. Jadi sekalian saya berterima kasih kepada Ibu. Lalu waktu ibadah penghiburan Bapak almarhum itu pendeta dari tempat saya itu dari Kupang, tapi di Soe masih jauh. Nah itu saya lihat Tuhan pakai beliau itu untuk menyampaikan firman Tuhan sehingga kami juga suami itu dapat kekuatan. Terus waktu itu mau berpisah, saya bilang, Pak saya minta nomor teleponnya. Katanya nanti minta sama saya. Tapi karena waktu kami belum bisa ketemu, nanti baru ketemu gitu. Jadi kami berterima kasih sejak pernikahan itu sampai sekarang kami dikarunia 2 anak sudah besar-besar, apa yang kuliah, yang mau masuk SMA di Wonosobo gitu. Ini kebaikan Tuhan yang saya rasakan dalam keluarga kami. Ya tentu kami tidak lupa kebaikan ibu sama bapak. Dulu saya pernah di FKGW dulu, tapi ya sesudah itu sudah tidak lagi mengajarkan remaja. Ya Tuhan yang balas Bu.
kekuatan Tuhan bisa pakai anak-anak untuk perkembangan gereja selanjutnya. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih Om Denny ya. Ya. Sekarang di mana? Di Desa Kalkuning. Campuran Kuningan. Bukan Kali Kajar ya. Teng ngapus naik. Kalau kiri, ya, masih 3 kilo. Saturan. Ya. Belum. Dulu. Sehat selalu Om, Tante dan Ya, terima kasih. Oh iya, ini tadi menyambung dari firman Tuhan. Saya mau tanyakan kayak yang dibahas tadi Om Yes, kan mungkin pas waktu kita penyembahan kok kita itu yuk ingat sesuatu gitu, ya mungkin apa gitu, yuk kita itu tindakannya kita itu harus berhenti atau gimana gitu loh. Kan mungkin ya kayak yang Mbak Sri bilang itu mungkin ada kepahitan sedikit atau apa, mungkin baru penyembahan enak-enak kayak gini langsung kok dek, wah ada yang datang. Kita itu harus berhenti atau ya Tuhan ampuni aku gini atau gimana gitu loh. Mungkin itu saja yang menjadi pertanyaan saya. Cukup. Nah itu kan kadang ada. Ya mungkin manusia itu kan belum suci, belum sempurna. Paling sedikit kan ada akar kepahitan ya. Kita mungkin baru enak-enak menyembah sama Tuhan gini kok langsung ada gimana. Nah itu tindakan kita itu kita harus berhenti atau kita minta ampun dulu sama Tuhan atau gimana? Terima kasih. Nanti giliran bertarikan biar hidup suasananya. Ya, karena ini berhubungan dengan pengalaman pribadi, ini nanti ibu-ibu, bapak-bapak mungkin bisa menambahkan ya. Bapak ibu mungkin ada yang pernah mengalami juga seperti itu. Ini seperti tips dan trik, nah gitu ya. Jadi karena sangat pribadi, ya ini kalau dari saya pribadi ya, hal seperti itu artinya kan kita diingatkan penyembahan, kemudian Roh Kudus mungkin ingatkan sesuatu kayak di Matius, sesuatu tentang saudaramu. Oh ternyata dalam hati ini ternyata masih ganjel, ternyata masih ada masalah dengan seseorang. Nah itu kalau saya pribadi sih ya jangan makdek berhenti gitu kan, nanti bingung semua. Misalnya kita lagi pimpin pujian atau berhenti, oh lagi di rumah. Oh jadi ya makdek ya bisa kemudian kita introspeksi mungkin gitu ya. Terus kemudian kalau memang berhubungan dengan orang lain seperti dalam firman Tuhan kan itu sebaiknya diselesaikan karena bukan roh jahat ya. Kalau roh jahat kan ditengking ya, tapi ini kan kita tengking-tengking kok malah muncul terus dengan bayangannya. Tapi artinya bahwa itu perlu diselesaikan ibaratnya ya. Dan kalau kita diingatkan seperti itu artinya kita juga bersyukur ya, karena Roh Kudus masih mengingatkan kita. Karena ada orang yang mungkin ya dablek apa-apa ya istilahnya, mau diingatkan seperti apapun dia tidak peduli ya. Tapi kalau kita masih diingatkan Tuhan terus kemudian dalam hati kita makdek, oh berarti Roh Kudus masih mengasihi ya, Roh Kudus masih mengingatkan, Tuhan masih mengasihi saya. Ya, masih ada kesempatan ya, entah untuk kita, entah untuk orang itu, untuk kita terus berbaik ya dalam hubungan. Jadi saya sih tidak usah berhenti, kalau berhenti pun untuk introspeksi, tapi misalnya orangnya jauh kan artinya kemudian bagaimana kita menjalin komunikasi dan lain sebagainya. Seperti itu ya, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak ada yang mengalami juga pernah. Kayaknya ada cuma nggak berani menyampaikan. Kayaknya loh. Maaf Bu ya, ini agak Terlalu polos. Harus melepaskan yang baik. Saya aja mungkin. Ya, Arya. Ya ini omong jujur saja begitu. Iya. Ya orang itu masih juga ya ada pacarannya begitu kan. Dan dulu saya pengerja di Magelang. Namanya orang muda ada pacaran. Tapi ya kan nggak jadi, mungkin itu bukan jodoh. Soalnya jodohnya sama istri. Tapi kan kadang-kadang kan itu ingatan bisa ada. Ini saya jujur, istri saya juga dengar itu. Oh, saya
seperti yang tadi sembahnya terus ada ini, saya juga pernah begitu, pernah ingat gitu sebenarnya. Tapi saya dengar firman Tuhan, dengar pengajaran itu, kalau firman Tuhan itu pedang yang bermata dua, bisa memisahkan sendi dan sumsum dan roh dan jiwa. Nah, saya imani itu. Akhirnya sekarang enggak lagi. Jadi saya jujur aja karena namanya itu. Jadi sananya, waduh, angel gitu. Tapi ya sudah, waktu pendeta sana meninggal ya saya ajak istri saya datang salami. Tapi saya bilang istri saya, ayo mepet dengan saya. Jadi kelihatannya gitu. Jadi dia ganteng terus datang alim-alim. Sananya nggak mau lihat gitu. Nah, ya sudah. Tapi yang kita kan sudah habis begitu. Dan ada apa lagi. Jadi saya tinggal firman Tuhan itu Ibrani 4 ayat 12 tuh bisa memisahkan itu ya sendi dan sumsum mungkin menyatu susah, tapi firman Tuhan bisa itu ya itu aja. Terima kasih Om Deddy. Enggak Bunda. Baik, terima kasih. Karena mungkin karena umur, bukan mungkin, memang karena umur, karena usia. Setiap kali jam 2 itu saya sudah terbangun. Dan itu nggak bisa tidur sampai pagi. Kalau pas rajin, saya langsung ke kamar mandi, cuci muka, sisiran, kemudian nanti saya berdoa minta Tuhan. Tetapi kadang males gitu kan. Kadang males. Apakah bagaimanakah seharusnya bersikap ketika berdoa itu? Apakah harus duduk sambil berbaring, bisakah pada saat-saat males bangkit gitu kan? Tetapi sebenarnya dalam batin itu ingin berdoa, ya berdoa sambil tidur, karena memang sampai pagi itu nggak bisa tidur. Itu bagaimana? Ini pengalaman pribadi lagi ya Bapak Ibu, kalau dia mengalami juga. Nanti Mama juga bisa berbagi ya. Hampir sama, ya, pengalamannya sama. Yang pertama, kalau tentang sikap doa itu sebenarnya tidak diatur secara saklek ya, seperti mungkin saudara-saudara kita yang lain harus bagaimana tata caranya, ritualnya, apakah harus duduk, terus kemudian berlutut dan lain-lain. Tapi sebenarnya kita perlu ibaratnya mengambil posisi di mana kita tidak tergoda untuk tidur sih kalau gitu, ibaratnya kalau tentang idealnya gitu ya Bu ya. Jadi kalau dulu zaman di kos-kosan saya juga ya belajar bagaimana, karena ya masih muda dulu lah ibaratnya. Jadi kadang saya ibarat seperti melatih diri sendiri. Ya kalau misalnya waktu berdoa itu berlutut, ya dulu. Ya, jadi bahasa muda saya berlatih seperti itu ibaratnya. Karena apa? Karena biar tidak ngantuk ibaratnya. Karena anak muda. Terus kemudian ya sekarang pun ya ada kalanya duduk, ada kalanya berlutut ya, dan di tempat tidur pun kadang seperti itu. Jadi sejak hari-hari merawat Bapak yang lalu ya, karena Bapak kan kadang bangunnya ndak teratur atau apa, jadi kadang jadi kebiasaan saya tuh jam 3 pasti udah ibaratnya paling ndak berdoa gitu ibaratnya. Jadi berdoa ya ndak lama-lama, ndak ditarget, kadang 10 menit 15 menit, terus kemudian tidur lagi ngantuk. Jam 4 kurang sudah jadwal doa pagi bersama keluarga ya. Jadi bangun, tidur, bangun lagi ya. Doa pagi bersama keluarga, selesai tidur lagi. Terus bangun ya, tidur. Terus bangun lagi, berdoa lagi untuk sehari-hari, terus kemudian sudah aktivitas. Jadi kalau ibaratnya di mana posisi kita untuk kita fokus sama Tuhan, itu yang utama. Ya seringkali orang mengutamakan bagaimana caranya, tapi
setiap orang sepertinya berbeda-beda. Misalnya jamnya apakah harus pagi, apakah siang, apakah malam, dan lain sebagainya. Tapi yang penting apakah kita bisa di jam-jam, kalau istilah orang itu jam emas itu, untuk kita fokus sama Tuhan ya. Dan memang namanya fisik tubuh gitu Bapak Ibu, kadang dari nyetir malam sudah pulang tengah malam, besoknya harus bangun lagi, kadang ya memang jam 3 tetap terbangun, tetapi kadang 10 menit sudah tepar lagi. Tapi kan alarmnya tuh pasti alarm doa pagi keluarga, jadi jam 4 pasti bangun lagi untuk doa bersama. Jadi seperti itu. Mungkin yang lain bisa menambahkan, Mama. Kalau sedang rajin sih, wah jangan tanya. Berdoa ya, baca Alkitab gitu ya sampai pagi. Karena memang jam 4 itu harus sudah berperang di dapur kan. Iya. Gitu. Tetapi tidak selamanya rajin itu tidak selamanya. Lebih sering nggak rajin. Dan alarm itu lebih kalah dengan saya. Alarmnya saya lebih dulu terbangun daripada alarmnya. Gitu. Jam tubuh ya Bu. Iya. Beda lagi dengan Senda, alarmnya bunyi terus, kalau belum dengar suara ibunya belum ada. Senda gitulah baru dia. Oh, nah kalau dia ya memang masih muda, kalau disuruh tidur nggak mau tidur, kalau sudah tidur nggak mau bangun. Saya beda. Ada yang mau ditambahkan? Kalau tidak ada, kita akan masuk dalam doa syafaat. Apakah ada yang mau didoakan sebagai tambahan pokok doa? Kita tetap doakan untuk Bapak Edi yang sedang dalam perawatan, kemudian Mas Agus, Mas Titus, juga Uma Bambang, dan lain-lain yang Tuhan akan kita doakan. Demikian. Bila yang masuk SMP dan Gracia sudah. Oh iya. lalu mau masuk SMK. Shalom. SMA. SMK. 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 Shalom. Bila yang lain-lainnya. Jadi buku SMK dibawakan oleh Bapak Yeremia. Sebelumnya kita akan mengisi Tuhan. Sekarang Sekolah Tuhan nomor 21. Tuhan setiap waktu. Lawan di sini Roh Kudus kekuatannya. Bukan denganku
saat sore hari ini kami semua boleh bersama-sama Tuhan bersekutu di tempat kediaman Ibu Sri ini Tuhan. Terima kasih Tuhan yang telah menyertai kami sepanjang ibadah ini dari awal. Kami memuji Engkau Tuhan, kami telah mendengarkan renungan firman Tuhan. Biarlah setiap apa yang telah kami dengarkan Tuhan boleh semakin menguatkan kami Tuhan, iman kami kepada Engkau Tuhan, dan mampukan kami Tuhan sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Roh Kudus yang menguatkan setiap kami sehingga kami dapat memahami kebenaran Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan hamba-Mu yang sedang Kau pakai untuk memberitakan kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami saat ini Tuhan bersatu hati kami berdoa. Tuhan, kami teringat akan saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam keadaan dirawat Tuhan. Saudara kami Bapak Edi Tuhan, pasca operasi Tuhan, juga Saudara Agus Tuhan, Saudara Titus, juga Oma dari Ibu Bambang Tuhan, juga mungkin ada yang lain Tuhan yang saat ini dalam kelemahan tubuh Tuhan. Kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan, Engkaulah sumber kesembuhan Tuhan. Oleh kuasa hilur-hilur-Mu Tuhan, Engkau telah menanggung setiap sakit penyakit kami, dan kami terima kesembuhan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak Vila yang akan masuk jenjang sekolah yang lebih tinggi Tuhan, juga anak Salon Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang mengatur yang terbaik Tuhan, berikan kelancaran, bahkan apa yang diperlukan Tuhan, segala sesuatunya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup mencukupkannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk kami Tuhan semuanya Tuhan, Bapak Ibu Gembala, Ibu Penasehat, dan seluruh keluarga, Bapak Elman juga seluruh keluarga. Mari Tuhan memberkati senantiasa keluarga hamba-Mu Tuhan, khususnya melalui pelayanannya Tuhan. Kami semuanya sidang gereja-Mu, umat-Mu Tuhan, boleh semakin dibangun iman kami Tuhan. Kami boleh lebih lagi dikuatkan dalam mengenal Engkau Tuhan. Berkati juga setiap keluarga kami semua Tuhan, rohani jasmani Tuhan, Kau yang pelihara hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, memimpin kami Tuhan, mulai di pusat Bapak Presiden sampai dengan jajarannya Tuhan, bahkan sampai dengan di mana tempat kami berada di Wonosobo ini Tuhan. Mari Tuhan Kau memberkati para pemimpin kami, Kau berikan Tuhan kebijaksanaan yang takut akan Kau Tuhan, orang mengatur dan memimpin bangsa ini Tuhan, sehingga kami semua boleh hidup dalam damai Tuhan, merasakan pangan bangsa yang rukun Tuhan. Terima kasih sehingga kami juga umat-Mu boleh beribadah Tuhan di dalam kedamaian Tuhan. Terima kasih Bapa. Para penginjil, pelayan-pelayan Tuhan dimanapun tempat berada Tuhan, semuanya Tuhan yang di kota, di pelosok pedalaman semua Tuhan, Engkau yang menyertai mereka semua Tuhan, sehingga kebenaran-Mu Tuhan, Injil keselamatan boleh semakin tersebar dan banyak orang yang percaya kepada Kristus Yesus dan diselamatkan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat khususnya keluarga Ibu Sri Tuhan di tempat ini beserta seluruh keluarganya Tuhan dimanapun berada. Kau yang memberkatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang membalas segala sesuatu yang sudah diperbuatnya bagi kami, sehingga kami saat ini boleh bersama-sama bersekutu di tempat ini Tuhan. Juga kami sebentar akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan Kau yang menghentar kami, menutup bungkus kami Tuhan, sehingga kami semua boleh sampai di rumah kami
dengan selamat. Terima kasih Bapa. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan hanya kepada Engkau Tuhan. Engkau yang mendengar setiap seruan hati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Doain kami dengan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.